Akhir-akhir ini marak informasi tentang Sungai Efrat yang semakin surut. Banyak orang mengaitkan fenomena ini dengan tanda akhir zaman. Bagi umat Kristen, tentu tidak salah jika mengaitkan fenomena ini sebagai tanda akhir zaman. Sebab dalam kitab Wahyu 16 ayat 12-16 jelas disebut bahwa keringnya Sungai Efrat merupakan tanda semakin dekatnya perang Harmagedon atau perang akhir zaman, yang akan disusul dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Mengeringnya Sungai Efrat bisa saja dimaknai secara harfiah atau hurufiah, bisa pula dimaknai sebagai metafora atau simbol. Jika dimaknai secara harfiah, maka sudah jelas bahwa mengeringnya Sungai Efrat adalah tanda semakin dekatnya perang Harmagedon sesuai teks pada Wahyu 16 ayat 12-16. Ada beragam pendapat dan pandangan mengenai perang ini. Ada yang berpendapat perang ini adalah perang rohani, ada yang beranggapan perang fisik, ada pula pandangan bahwa Harmagedon adalah perang fisik dan rohani. Pastinya, Harmagedon adalah perang akhir zaman yang menandai hancurnya antikristus dan pengikutnya. Bangsa-bangsa yang menyangkal Yesus sebagai Kristus yang dikendalikan roh-roh setan akan dimusnahkan. Sementara itu, jika dimaknai sebagai metafora, maka mengeringnya Sungai Efrat tidak berbeda dengan makna harfiah. Ini adalah simbol atau tanda bakal runtuhnya kerajaan Babel yang menjadi musuh kerajaan Allah. Simbol ini merujuk pada sejarah runtuhnya kerajaan Babel dalam Perjanjian Lama. Kerajaan Babel saat itu ditaklukkan oleh Kores, raja dari timur. Tuhan memilih Kores sebagai alat untuk memusnahkan para pelacur rohani atau penyembah berhala. Runtuhnya kerajaan Babel saat itu sekaligus menjadi jalan keselamatan bagi bangsa Israel untuk kembali ke tanah mereka. Sehingga, secara harfiah maupun metafora, keringnya Sungai Efrat merupakan tanda bakal berakhirnya antikristus yang menjadi musuh Kristus. Jika mengeringnya Sungai Efrat merupakan tanda semakin dekatnya perang akhir zaman dan bakal hancurnya antikristus, mengapa antikristus atau si pendurhaka baru belum muncul? Jawabannya adalah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya tidak akan membahas lebih jauh lagi soal perang Harmagedon. Sebab menurut saya ada yang jauh lebih penting untuk dijadikan fokus perhatian ketimbang membahas perang Harmagedon. Simak baik-baik Wahyu 16 ayat 12, demikian bunyinya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat ini jelas menyebut bahwa cawan murka Allah keenam telah ditumpahkan. Sehingga tersisa satu cawan murka lagi yang belum ditumpahkan, yaitu cawan murka ketujuh. Ini artinya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah dekat. Karena itu, ingatlah pesan ini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.